Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga teman-teman semua dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman semua bisa selalu sehat selalu dimanapun teman-teman berada ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah hukum nun sukun bertemu dengan tanwin ya teman-teman. Jadi hukum nun sukun bertemu dengan tanwin itu contohnya seperti ini. Baik, itu di situ ada papan tulis, bentar. Nah, misal nih nun sukun, apa itu nun sukun? Pertama, misalnya ada kata min. Nah, ini sukun. Sukun itu atau tidak berharokat ya, min atau tanwin. Tanwin itu misalnya qauman. Qauman ini tanwin. Tanwin itu ada 3 ya teman-teman. Tanwin ada 3. Yang pertama itu ada fathah tanwin. Jadi ada fathah tanwin, ada kasroh tanwin, ada dhammah tanwin. Nah, jika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf setelahnya akan menimbulkan beberapa hukum ya teman-teman, akan menimbulkan beberapa cara baca. Misalnya nun sukun bertemu dengan hamzah, kita akan membaca min a, jelas min a. Nah, ketika nun sukun bertemu dengan lam misalnya diganti lam, dia tidak bisa dibaca min la, tapi dibaca langsung masuk milla. Akan timbul satu harokat yaitu tasydid. Millah. Atau qauman juga jika bertemu dengan ghain misalnya, dia akan dibaca qauman gha. Tapi kalau qauman bertemu dengan ro misalnya, ro, qaumar ro, akan langsung masuk. Nah, kita akan belajar ini ya. Jadi hukum ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf setelahnya akan menjadi beberapa hukum. Baik, kita akan pelajari. Nah, di sini ya teman-teman. Oke. Kita masih di materi jazari ya teman-teman semua. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Qala al-Imam Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari berkata, wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa, idharun idghamu wa qalbun ikhfa. Jadi, hukum tanwin dan juga nun sukun itu terbagi menjadi 4. Jadi ada 4 ya. Idharun, pertama idhar yang artinya jelas cara pembacaannya, idghamun yang artinya dimasukkan langsung cara membacanya, biasanya ada tasydid di sana. Wa qalbun, yaitu diganti cara membacanya. Wa ikhfa, jadi yang terakhir ikhfa, samar-samar membacanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ma huwa al-idhar, apa itu idhar, dan juga ma huwa al-idgham, apa itu idgham. Fa inda harfil halqi adhir waddakhim. Nah, jadi pada huruf-huruf yang ada di halqi, teman-teman kemarin di murajaah lagi makharijul hurufnya. Huruf halqi yang ada yang keluar makharijul hurufnya dari tenggorokan itu apa saja? Yang pertama ada dari aqsal halqi, yang paling bawah. Ada hamzah dan juga ha. A, ha, i, hi. Ada yang dari wasatul halqi, ain, ha, a, ha, a, i, ha, hi, hu. Ada juga yang dari adnal halqi, kha dan juga ghain, kha, khi, gha, ghi.
Nah, jika 6 huruf ini bertemu dengan jatuh atau bertepatan setelah nun sukun atau tanwin, maka dibaca jelas. Seperti itu ya teman-teman. Contohnya tadi ini ya, misalnya ada nun sukun bertemu dengan huruf H misalnya. Misal min hidayah, min hidayatin, minhi, jelas. Nun sukunnya jelas. Qauman hidayatan, qauman hidayatan. Tapi kalau bertemu dengan huruf yang setelahnya, misal juga ini ya, hamzah atau ha misalnya, min hamim, seperti ini. Qauman hamiman, jelas. Nah, hukum yang jelas ini disebut dengan idhar. Idhar. Ingat ya teman-teman, hukum yang jelas ini disebut dengan idhar. Kemudian kita lanjut. Waddakhim fil lami warra la bi gunnatin lazim. Jadi waddakhim, dan idghamkanlah atau masukkanlah ketika bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra, la bi gunnatin lazim, tanpa adanya dengung. Jadi masuk, misal min ketemu la, millah, 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 nggak ada dengung. Millah, millah, kalau nunnya masih ada dengung ya, ini nggak ada dengung. Millah, millah, ro juga. Birro, mirro. Jadi dengung itu ngetesnya kalau kita hidung ini ditutup, itu nggak akan suaranya berubah. Coba misal nun ya, kita tahan min, itu kalau ditutup min, nah nggak bisa dengungnya. Tapi kalau lam sama ro itu bisa. Birro, roh, billah, la. Oke, kita lanjut. Wa adghimanna bi gunnatin fi yuminu. Dan kalau ketemu idgham dengan huruf yuminu, ya, waw, mim dan nun, maka adghiman bi gunnah, diidghamkan dengan gunnah, idgham bi gunnah. Nah, contoh kalau kita nun sukun bertemu dengan huruf ya, akan dibaca miya, dengung. Jadi kalau kita tutup mi ya, nggak bisa keluar. Waw juga, miwa, miwaroi judur, mi ketemu dengan mim juga, mimma, mim, nah nggak bisa ya, mimma ya'malun. Nun juga, minna, minna siyatin, kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita perhatikan lagi dari atas. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Jadi hukum tanwin itu dan nun sukun ada 4. Ada idhar, idgham, iqlab dan juga ikhfa. Fa inda harfil halqi adhhir waddakhim. Dan untuk huruf-huruf halqi ketika bertemu dengan tanwin atau nun sukun sebelumnya, itu diidharkan, jelas ya cara bacanya. Wa adghim fil lami warra la bi gunnatin lazim. Dan diidghamkan, idgham bila gunnah tanpa dengung ketika bertemu dengan huruf lam atau ra. Kemudian wa adghiman bi gunnatin fi yumina, dan diidghamkan tapi dengan gunnah, dengan dengung di yumina ketika bertemu dengan huruf ya, mim sama nun. Oke, kita coba praktek, kita coba memahami lebih dalam. Di sini ya teman-teman. Kita kasih contoh lagi. Baik teman-teman. Nah, yang pertama ini ada nun sukun atau tanwin, misalnya bisa min ya, min atau an. Nah, atau yang tanwin, misalnya qauman
atau khairun, ini tanwin ada 3, ada fathah tanwin, ada kasrah tanwin, ada dhammah tanwin. Ini nun sukun, ini ya teman-teman, ini namanya tanwin. Oke, ketika dua kondisi ini, dua hukum ini bertemu dengan huruf-huruf halqi. Huruf halqi itu ada, yang pertama ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kha. Ini akan dibaca jelas. Contohnya min a, anha, qauman ha, qauman hamiman, qauman gha, qauman ghabiyan, khairun, khairun. Bacanya jelas. Jadi tanwinnya terus nun sukunnya terbaca dengan jelas ya. Makanya disebut dengan idhar. Jadi ini disebut dengan idhar. Idhar ini artinya jelas. Zoharo. Kalau teman-teman belajar bahasa Arab, zoharo. Kalau di dalam Al-Quran, zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yang artinya telah timbul atau telah tampak ya jelas kerusakan yang dibuat oleh manusia. Oke, ini idhar. Silakan bisa di pause dulu untuk dipahami. Kemudian kita lanjut dengan huruf selanjutnya. Oke, sebentar. Mungkin tadi tidak terlihat ya, mohon maaf. Kita lanjut. Tadi udah izhar, kemudian di huruf selanjutnya wa fil lami warra wa adghim fil lami warra. Jadi wa adghim idgham di huruf lam dan juga ra. Nah, ini dua ini bila gunnatin. Gunnah ini artinya dengung. La dalam bahasa Arab tidak. Kalau teman-teman biasanya ya ditanya bisa bahasa Arab, bisanya apa? Naam la kayak gitu ya biasanya. Atau kalau ditanya bisa bahasa Inggris, bisanya apa? Yes no kayak gitu. Nah, di bahasa Arab bila gunnah artinya tidak berdengung. Jadi dimasukkan. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf ini, itu langsung masuk. Jadi misal min ketemu lam, milla masuk ya, milla. Ar-rabbika qaumar rahib. Misalnya khairur rahmah, langsung masuk khairur rahmah, khairul la'ibin kayak gitu. Tapi tanpa dengung. Jadi kalau dengung tadi seperti sudah dijelaskan, kalau hidungnya ditutup dia nggak bisa ya kalau dengung. Tapi kalau ini dua ini birro masih bisa bunyi. Kemudian ada yang yumina, ya, waw, mim, nun. Ini bigunna, dia dengan berdengung. Jadi kalau misal nun sukun ketemu ya, ya. Nah, berubah ya, ditutup ya. Wow, miu, berubah suaranya. Itu ketika dia berdengung, gunnah. Miwa, khairum ma, qaumam ma. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk materi tajwid cukup sampai di sini. Silahkan untuk teman-teman juga tilawah satu halaman, nanti bisa distorkan dan dikoreksi lagi oleh teman-teman dari mentor apakah bacaannya sudah lebih baik atau belum, seperti itu ya teman-teman.
Kemudian kita akan melanjutkan ke materi ini ya, apa namanya? Tulis, materi tulis. Oke. Di materi tulis, oke kita kesini dikit. Biar lebih jelas ya teman-teman. Di materi tulis kita akan belajar menulis huruf sin, shin, sod, dot, to, zo. Nah, pertama-tama tetap kita buat garis dulu. Set garis, ini garis ya. Ingat, setiap pelajaran untuk menulis kita kasih garis. Kemudian agak mundur dikit ya. Oke, kita kasih garis. Kita tulis dulu huruf sin. Sin dengan shin ya, beda. Tapi kalau di dalam penulisan ini sama ya. Cara penulisannya bedanya sedikit banget. Kalau sin itu semuanya ini ditulis perutnya dulu. Ini 1, 2, baru dikasih badannya nih. Jadi ini bawahnya ya, bawahnya baru dikasih. Jadi begitu juga dengan huruf shin. 1, 2, seperti ini. Begitu juga dengan huruf shad. Ingat ya, huruf shad dari sini. 1 ke depan dulu, kasih taring, baru ke sini. Nah, kayak gini. Shad dot juga 1 ke sini ya. Set. Jadi ada ininya kalau shad dot ya. Ingat. Kemudian huruf ta ya, di sini kita taruh di sini. Ta juga sama dengan ini sebenarnya, tapi nggak ada bawahnya. Ta 1. Nah, tambahin dari atas kayak gini. To. Zo juga 1, tambahin dari atas. Zo. Seperti ini ya teman-teman. Jadi yang dibuat pertama atasnya, kepalanya dulu, baru badannya yang di bawah. Oke. Ini kasih titik, ini ada titik, ini ada titik. 3. Itu bedanya. Terus keenam huruf ini bisa disambung dari depan ataupun bisa disambung dari belakang. Ketika huruf yang ada badannya ini sin, shin, sod, dot disambung dengan huruf-huruf yang setelahnya, maka akan hilang ini. Contoh, shin ketemu dengan huruf ba, syaba, syaba. Nah, nggak ada kayak gininya lagi ya, nggak ada. Jadi syaba, syaba, so misalnya, so bertemu dengan ja. Soja hilang. To, kalau to biasa ya langsung disambung dari sini atau dari sini bisa. To terus ja. Maaf. To terus ja. Toja. Seperti itu. Untuk penulisan kayak gini ya teman-teman. Jadi insya Allah ini cara penulisannya mudah. Cara nulisnya ingat langsung disambung aja 1, 2, set. Atau kalau yang short dari sini set. Nah, seperti itu. Mungkin ini. Kemudian kita coba untuk nulis yang disambung-sambung. Nah, di dalam penulisan huruf short dan juga huruf to ini ada yang berbeda. Terkadang misal kita nulis huruf sin ya, sin kayak gini, terus kita nulis huruf short. Oke, ada yang kayak gini, atau ada yang langsung disambung dari bawahnya. Shin, set, nah ini. Jadi langsung disambung, ini juga boleh, atau ke huruf to, shin, huruf to, sato. Ini juga boleh. Kalau teman-teman mungkin lebih nyaman karena disambung kayak gini ya, itu juga boleh. Dan juga penyambungan ini kan ada gigi ya, gigi terakhir, ini gigi terakhir, shin ini punya gigi, terakhir ini shad juga punya gigi di sini. Ketika kita mau menyambungkan dengan huruf jim, keluarga jim, ada jim, ha, kha, itu ada dua cara. Pertama, boleh seperti biasa, shin, set, terus jim. Ini boleh, shad juga boleh seperti ini. Ini boleh, saja, soja, dan boleh juga seperti ini. 1, ini gigi kedua, terus nanti gigi ketiganya diangkat. Saja. So ini giginya diangkat. Soja.
boleh seperti ini. Begitu ya teman-teman. Untuk sambungan yang lain insya Allah lebih mudah. Kalau misalnya sin ketemu dengan ba, ta, ya udah semuanya jadi gigi. 1, 2, 3, 4, 5. Sa, ba, ta, sa. Kayak gini ya. Mungkin itu nanti untuk tugasnya akan langsung di-share ya teman-teman. Kemarin sudah dikasih tahu yang di Google Meet di pembekalan mentor. Jadi nanti disiapkan untuk tilawahnya, untuk tugas nulisnya. Mungkin itu. Syukron jazakumullah khairan ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon maaf ya, saya minta maafnya di akhir. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Semoga tetap semangat untuk belajar. Semoga teman-teman bisa menebar manfaat, bisa menjadikan Fakultas Adab dan Bahasa menjadi fakultas yang lingkungannya baik dengan lingkungan Al-Quran. Ya, terima kasih.